Kejagung menggeledah kantor Dijen Migas Kementerian ESDM. Penggeledahan kantor Dijen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Penggeledahan digelar di 3 ruangan di kantor Dijen Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk hilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidana ini. Terkait penggeledahan, pihak Kementerian ESDM akan menghormati segala proses hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tiga prajurit TNI AL menjalani sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil di Pengadilan Militer 208, Jakarta Timur yang digelar secara terbuka. Ketiga terdakwa yaitu BAA, AA, dan RH terlihat memasuki ruang sidang dengan menggunakan seragam dinas militer lengkap dengan baret merah dan biru. Saat memasuki ruang sidang, ketiganya lebih sering terlihat tertunduk. Sidang pun diawali dengan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Hakim, pemeriksaan kesehatan, dan berlanjut pada pembacaan surat dakwaan. Dalam dakwaan perdana ini, 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa dengan pasal pembunuhan berencana, sedangkan terdakwa 3 dijatuhkan pasal terkait penadahan. Auditor tadi telah menyampaikan surat dakwaan untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 didakwa primer tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Dakwaan subsidiar yaitu diancam dengan pembunuhan dengan diancam pidana paling lama selama 15 tahun. Dan untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dengan ancaman pidana selama-lamanya selama 4 tahun atau denda sebanyaknya Rp900. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebagaimana diketahui, aksi penembakan di KM45 jadi pada tanggal 2 Januari 2025 lalu dan menewaskan 1 orang yang merupakan bos rental mobil. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, dan Imeldardi melaporkan. Sidang perdana kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang mendudukan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Rikar telah melakukan pemufakatan jahat berupa perbantuan untuk memberi uang kepada hakim sebesar Rp5 miliar dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tanur di tingkat kasasi. Penyidik rutan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain membantu pemberian suap, Zarof Rikar didakwa menerima gratifikasi telah menerima Rp915 miliar dan emas seberat 51 kg selama menjabat sebagai MA sejak tahun 2012 hingga Februari 2022. Atas perbuatan ini, Zarof Rikar disangkakan melanggar ketentuan yang diatur pasal pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain Zarof Rikar, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus yang sama.
Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Andri Setiawan melaporkan.